Libya, sebuah negara di Afrika Utara yang terletak di jantung kawasan Maghreb, memiliki kehidupan masyarakat yang penuh warna, meski diliputi tantangan yang tidak ringan. Sejak runtuhnya rezim Muammar Gaddafi pada 2011, Libya mengalami masa transisi yang panjang dengan berbagai dinamika politik dan sosial. Namun, di balik semua itu, kehidupan masyarakatnya tetap berjalan, dengan tradisi yang kuat dan semangat bertahan yang luar biasa. Masyarakat Libya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi Islam. Sebagian besar penduduknya adalah Muslim Sunni, dan agama menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, dari pengambilan keputusan hingga dalam pola interaksi sosial. Keluarga besar memainkan peran sentral, di mana solidaritas dan saling bantu antar anggota keluarga masih sangat dijaga. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai kesederhanaan dan keramah tamahan tetap menjadi ciri khas. Makanan tradisional seperti kauskos, bazin, dan roti lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya makan mereka, yang biasanya disantap bersama dalam suasana kekeluargaan. Setelah konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik, kehidupan masyarakat Libya menghadapi tantangan serius, terutama dalam bidang ekonomi dan layanan publik. Banyak wilayah di Libya mengalami kesulitan akses terhadap listrik, air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan. Pemadaman listrik yang berkepanjangan dan harga kebutuhan pokok yang melonjak menjadi masalah sehari-hari bagi sebagian besar warga. Meskipun demikian, masyarakat Libya menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Di tengah keterbatasan, banyak warga yang mengandalkan sektor informal untuk bertahan hidup, seperti berdagang kecil-kecilan atau bertani. Perempuan juga mulai memainkan peran lebih aktif dalam ranah ekonomi, meski masih menghadapi hambatan sosial dan budaya. Generasi muda Libya merupakan tumpuan harapan masa depan. Banyak dari mereka yang terus mengejar pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, meskipun dengan segala keterbatasan. Media sosial dan internet menjadi saluran bagi kaum muda untuk mengekspresikan diri, membangun jaringan, dan menyuarakan aspirasi mereka akan perubahan. Berbagai inisiatif masyarakat sipil juga mulai tumbuh, terutama di kota-kota besar seperti Tripoli, Misrata, dan Benghazi. Organisasi lokal berupaya mempromosikan perdamaian, kesetaraan gender, serta pendidikan dan kesehatan. Meskipun kondisi politik masih belum stabil, optimisme masyarakat untuk bangkit tetap menyala. Kehidupan masyarakat Libya adalah potret dari perjuangan dan harapan. Di tengah ketidakpastian, mereka terus menjaga nilai-nilai budaya dan sosial yang telah diwariskan turun-temurun, sembari merintis jalan menuju masa depan yang lebih baik. Libya bukan hanya kisah tentang konflik, tetapi juga tentang ketahanan, semangat kolektif, dan impian akan negeri yang damai dan sejahtera. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern dan dinamika sosial politik yang terus berubah, Libya juga menyimpan harta karun geologis yang tak ternilai. Salah satu tempat yang merekam jejak masa lalu bumi dengan cara yang memukau adalah Museum Negara Libya di Tripoli. Museum ini tidak hanya menjadi pusat dokumentasi sejarah peradaban manusia di wilayah tersebut, tetapi juga rumah bagi koleksi fosil yang luar biasa, unik, aneh, indah, dan menyentuh sisi terdekat dari imajinasi manusia akan masa lalu. Fosil-fosil yang dipamerkan di museum ini berasal dari berbagai era, beberapa bahkan berasal dari zaman prasejarah jutaan tahun yang lalu ketika wilayah Libya masih merupakan bagian dari dasar laut purba atau padang rumput subur yang dipenuhi kehidupan eksotis. Salah satu koleksi paling menakjubkan adalah fosil ikan purba yang ditemukan di wilayah pegunungan Nafusa. Dengan detail yang masih sangat terjaga, fosil ini menunjukkan struktur tulang yang rumit dan sirip yang berkembang unik, bukti bahwa jutaan tahun lalu, kawasan tersebut adalah laut dangkal yang kaya biota. Beberapa fosil bahkan ditemukan bersama jejak terumbu karang kuno dan kerang raksasa, memberikan gambaran tentang ekosistem bawah laut yang pernah mendominasi wilayah ini. Yang juga mencuri perhatian adalah fosil mamalia purba, termasuk spesies gajah kerdil yang pernah hidup di Afrika Utara. Fosil ini, dengan ukuran tubuh yang jauh lebih kecil dari gajah modern, menunjukkan adaptasi evolusioner luar biasa terhadap lingkungan gurun yang semakin meluas. Gadingnya yang melengkung dan struktur kaki yang tebal menjadi bukti evolusi panjang yang penuh tantangan. Tak hanya itu, terdapat juga tengkorak karnivora prasejarah yang bentuknya menyerupai hiena atau singa zaman es, dengan taring yang mencolok dan rahang kuat.
Penemuan ini membantu para ilmuwan memahami jalur migrasi dan adaptasi fauna besar di Afrika selama periode glasial. Di samping koleksi makro yang dramatis, museum ini juga memiliki bagian khusus untuk fosil mikro, sisa-sisa organisme laut mikroskopis seperti foraminifera dan diatom. Meskipun ukurannya kecil, jika dilihat di bawah mikroskop, bentuknya menyerupai karya seni dengan pola spiral, jala, dan simetri yang menakjubkan. Fosil-fosil ini sangat penting dalam penelitian iklim purba dan perubahan geologis. Keunikan dari koleksi fosil di Museum Negara Libya bukan hanya karena keindahan bentuk atau usianya yang kuno, tetapi karena kemampuannya mengisahkan sejarah bumi dan kehidupan yang telah hilang. Setiap fosil adalah narasi diam tentang pergeseran benua, perubahan iklim, kepunahan massal, dan kebangkitan spesies baru. Mereka adalah pengingat bahwa Libya, yang kini banyak dikenal karena konflik dan minyak bumi, juga adalah tanah yang pernah menjadi saksi lahirnya kehidupan. Melalui koleksi ini, museum tidak hanya menjadi ruang belajar dan eksplorasi, tetapi juga jendela ke masa lalu yang jauh. Ia mengajak pengunjung, terutama generasi muda, untuk merenungkan besarnya perjalanan bumi dan tanggung jawab manusia menjaga warisan alam serta sejarah yang telah dipercayakan kepada mereka. Kehidupan sehari-hari masyarakat Libya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan, agama, dan tradisi lokal. Sebagian besar penduduk Libya tinggal di wilayah perkotaan seperti Tripoli, Benghazi, dan Misrata, meskipun ada pula komunitas yang tinggal di wilayah pedesaan dan padang pasir, terutama di bagian selatan negara. Keluarga merupakan pusat kehidupan sosial. Dalam budaya Libya, keluarga besar sering tinggal berdekatan atau bahkan dalam satu rumah besar. Peran gender cukup tradisional, di mana pria biasanya menjadi pencari nafkah utama, sementara wanita bertanggung jawab atas rumah tangga dan pendidikan anak. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak perempuan Libya yang menempuh pendidikan tinggi dan bekerja di berbagai sektor. Adat istiadat masyarakat Libya banyak dipengaruhi oleh warisan Arab dan Berber, serta unsur Islam yang sangat kuat. Salah satu bentuk adat yang masih dijaga adalah takziah ketika ada keluarga yang berduka. Seluruh komunitas akan berkumpul, memberikan penghormatan, dan menunjukkan solidaritas kepada keluarga yang kehilangan. Pernikahan adalah salah satu peristiwa budaya paling penting di Libya. Prosesi pernikahan bisa berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan banyak ritual, seperti henna night, yaitu malam sebelum pernikahan di mana pengantin perempuan dihiasi dengan pacar oleh teman dan kerabat wanitanya. Acara ini penuh dengan nyanyian tradisional dan tarian. Bahasa Arab adalah bahasa resmi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun di beberapa wilayah, bahasa Berber Amazik juga digunakan. Musik dan tarian tradisional seperti tarian Tuareg, Al-Malouf musik Andalusia, dan Rai merupakan bagian penting dari budaya hiburan lokal. Makanan Libya mencerminkan perpaduan budaya Mediterania dan Arab. Makanan pokoknya termasuk kauskos, bazin, roti gandum kental yang dimakan dengan kuah, serta berbagai olahan daging kambing dan ayam. Masyarakat Libya sangat menghargai keramah tamahan, dan tamu yang datang ke rumah biasanya disambut dengan teh manis min, kurma, dan hidangan lezat. Mayoritas masyarakat Libya menganut Islam Sunni. Ajaran agama sangat memengaruhi tata cara hidup masyarakat, termasuk cara berpakaian, berinteraksi, hingga pengambilan keputusan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, dan bulan Ramadan merupakan waktu yang sangat penting dalam kalender Libya, di mana kegiatan sosial dan ibadah meningkat secara signifikan. Sejarah Libya sangat kaya, penuh dengan peristiwa yang tak hanya penting secara politik, tetapi juga unik dan terkadang terasa seperti kisah dari dongeng. Libya dikenal sebagai salah satu wilayah tertua yang dihuni manusia. Bukti kehidupan prasejarah dapat ditemukan di Tadrart Acacus, wilayah pegunungan di Sahara Barat Daya Libya, di mana lukisan batu yang berusia ribuan tahun menggambarkan peradaban kuno yang sudah mengenal pertanian, berburu, dan bahkan musik. Dalam sejarah lebih modern, Libya pernah menjadi bagian dari beberapa kekaisaran besar seperti Fenisia, Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Kekhalifahan Islam. Salah satu kota terkenalnya, Leptis Magna, adalah kota Romawi yang luar biasa indah dan kini menjadi situs arkeologi spektakuler di tepi Laut Mediterania. Kota ini begitu maju pada masanya, lengkap dengan teater, pemandian umum,
dan pasar yang tertata rapi, membuat banyak pengunjung menganggapnya sebagai Pompei Afrika. Yang paling menarik dan sering dianggap unik adalah masa pemerintahan Muammar Gaddafi tahun 1969 sampai tahun 2011. Gaddafi memerintah Libya dengan cara yang sangat tidak biasa. Ia menyebut dirinya sebagai pemimpin revolusi, dan bukan presiden, dan memperkenalkan sistem pemerintahan bernama Jamahiriyah, yang ia sebut sebagai demokrasi langsung, namun kenyataannya sangat otoriter. Salah satu hal yang paling aneh dalam masa kepemimpinannya adalah buku hijau, karya Gaddafi yang menjadi semacam panduan ideologi nasional. Buku ini wajib dibaca oleh warga dan diajarkan di sekolah-sekolah. Gaddafi juga dikenal karena gaya berpakaiannya yang flamboyan, pengawalnya yang semuanya perempuan, yang disebut Amazonian Guard, dan tenda Badui besar yang selalu ia bawa ke luar negeri saat kunjungan resmi. Libya memiliki banyak legenda rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi, terutama di kalangan suku Berber dan masyarakat Badui. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tapi juga mengandung nilai moral dan pandangan dunia tradisional. Salah satu cerita rakyat terkenal adalah kisah Aisyah dan unta berbicara. Konon, Aisyah adalah seorang gadis yatim piatu yang hidup di padang pasir. Ia sangat miskin namun berhati mulia. Suatu hari, ia menyelamatkan seekor unta tua yang ternyata bisa berbicara. Unta itu kemudian membimbingnya ke oasis rahasia yang penuh dengan air dan tanaman. Berkat kebaikannya, Aisyah menjadi orang yang dihormati di seluruh sukunya. Cerita ini mengajarkan pentingnya kebaikan hati, keberanian, dan keikhlasan dalam menghadapi kesulitan. Ada pula legenda tentang Gunung Nafusa, yang menurut penduduk lokal adalah tempat tinggal roh-roh kuno yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Pada malam-malam tertentu, dikisahkan terdengar nyanyian lembut dari puncaknya, yang dipercaya sebagai lagu para leluhur. Meski mayoritas masyarakat Libya adalah Muslim, beberapa unsur kepercayaan tradisional dan mistik masih bertahan, terutama di komunitas suku-suku tua. Misalnya, jimat hijab atau tawes sering digunakan untuk perlindungan dari roh jahat, penyakit, atau nasib buruk. Beberapa masyarakat juga masih percaya pada roh-roh gurun yang disebut jin, makhluk halus yang bisa bersifat baik atau jahat. Festival-festival lokal seperti Maulid peringatan kelahiran Nabi Muhammad juga kerap diwarnai dengan kegiatan zikir, tarian sufi, dan pertunjukan cerita rakyat yang menghidupkan kembali nuansa mistik dan spiritual warisan masa lampau.